Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Triuni Hendrawati, Magister Pendidikan selaku Ketua Dewan Penguji 1. Yang terhormat kepada Ibu Yuni Arnida, Magister Pendidikan selaku Pembahas 1. Yang terhormat kepada Ibu Santi Hendayani, Magister Pendidikan selaku Pembahas 2. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu dosen yang sudah berkenan hadir di acara seminar proposal saya pada hari ini tanggal 30 Juni 2021. Izinkan saya Ulfa Suciati NPM 180600048 mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Hubungan Antara Kreativitas Siswa dengan Pemahaman Konsep Siswa dalam Menghitung Luas dan Keliling pada Bangun Datar, kelas 4 di UPT SD Negeri 1 Sriwungu. Selanjutnya yakni memasuki poin pertama, yaitu terdapat latar belakang masalah. Hubungan kreativitas siswa dalam berhitung merupakan suatu hubungan yang melibatkan imajinasi dan logika dalam berpikir. Oleh karena itu, pembelajaran matematika diharapkan siswa dapat menumbuhkan kemampuan berpikirnya dalam memecahkan masalah sehari-hari. Kreativitas seringkali dianggap sebagai bakat alami, padahal kemampuan berpikir kreatif pada dasarnya dimiliki oleh semua orang. Hanya saja terkadang hanya orang-orang tertentu yang mampu menciptakan ide atau gagasan baru dengan cepat dan beragam. Hal ini dilihat oleh salah satu dari realitas di sekolah bahwa dalam kreativitas siswa dalam berhitung luas dan keliling pada bangun datar, siswa memiliki tingkat kreativitas yang berbeda-beda. Realita di kehidupan di sekolah menunjukkan bahwa ada banyak tipe siswa dalam menyelesaikan masalah matematika. Ada siswa yang kemampuannya sangat baik dan ada pula siswa yang mengalami kesulitan. Minat belajar siswa dalam pelajaran matematika masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan karena sebagian besar siswa masih menganggap bahwa mata pelajaran matematika adalah mata pelajaran yang sulit. Kreativitas siswa juga masih terbilang rendah karena siswa hanya difokuskan untuk berhitung saja, dan hal tersebut membuat siswa merasa bosan karena hanya berfokus dengan hasil berhitungnya saja. Serta siswa yang memiliki pemahaman konsep yang bagus akan mengetahui lebih dalam tentang ide-ide matematika yang masih terselubung. Pengetahuan yang dipelajari dengan pemahaman akan memberikan dasar dalam pembentukan pengetahuan baru sehingga dapat digunakan dalam memecahkan masalah-masalah baru. Setelah terbentuknya pemahaman dari sebuah konsep, siswa dapat memberikan pendapat menjelaskan suatu konsep. Hal ini memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya sebagai hafalan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Marpung dalam Alam tahun 2012 halaman 150. Matematika tidak ada artinya bila dihafalkan, namun lebih dari itu dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep materi itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara saya dengan guru kelas 4 sekolah dasar di UPT SD Negeri 1 Sriwungu, guru mengungkapkan bahwasannya dalam melakukan proses pembelajaran cenderung menggunakan metode ceramah, namun terkadang juga menggunakan metode diskusi dan tanya jawab serta menampilkan video dengan menggunakan LCD. Tetapi masih ditemui siswa yang belum memahami apa yang sudah dijelaskan oleh guru karena siswa pada saat guru menjelaskan masih terdapat siswa yang asik bermain dan tidak memperhatikan guru dalam menjelaskan pelajaran. Guru seringkali memberikan pertanyaan untuk memancing siswa aktif dalam pembelajaran, namun hanya beberapa siswa yang berperan aktif dan menjawab, sedangkan yang lain hanya diam. Terdapat beberapa siswa yang masih kesulitan dalam belajar. Kreativitas siswa juga masih terbilang rendah karena siswa hanya difokuskan untuk berhitung. Dalam hal tersebut membuat siswa merasa bosan. Guru mempunyai peranan penting dalam kreativitas siswa dalam memahami konsep menghitung pada bangun datar. Solusi yang harus dilakukan oleh guru yaitu guru harus menciptakan sebuah ide-ide kreatif agar siswa dapat lebih mudah memahami apa yang telah disampaikan oleh guru, seperti merancang sebuah ide dalam menjelaskan materi bangun datar bersama-sama dengan membuat bangun datar sehingga dapat mengajarkan siswa dalam menggambar bangun datar yang tepat. Kaitkan gambar bangun datar yang sudah dibuat dengan benda yang ada di sekitar kita. Seperti terdapat sebuah persegi panjang, lalu kita kaitkan bangun datar persegi panjang tersebut dengan benda yang ada di sekitar kita, misalnya yaitu papan tulis. Dan guru juga dapat memberikan sebuah pembelajaran eksploratif, yang dimana pembelajaran tersebut berpusat pada siswa. Tahapan-tahapan dalam pembelajaran eksploratif menuntut siswa untuk berpartisipasi secara aktif.
Pada tahap analisis data memberikan kesempatan pada siswa untuk menyortir, menyelidiki, dan menuntut pemikiran. Tahap ini merupakan waktu di mana pembelajaran menjadi bermakna, sehingga proses pembelajaran yang seperti itu dapat mendorong siswa dalam memecahkan masalah yang sama, serta menciptakan suasana pembelajaran yang aktif yang dapat merangsang siswa. Berikan sebuah reward agar siswa merasa tertantang dalam mengerjakan sebuah soal. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara kreativitas siswa dengan pemahaman konsep siswa dalam menghitung luas dan keliling pada bangun datar kelas 4 di UPT SD Negeri 1 Sriwungu. Adapun ruang lingkup penelitian. Yang pertama, subjek penelitian adalah siswa kelas 4 semester genap di UPT SD Negeri 1 Sriwungu. Yang kedua, objek penelitian ini adalah hubungan antara kreativitas siswa dengan pemahaman konsep siswa dalam menghitung luas dan keliling pada bangun datar. Yang ketiga yaitu tempat penelitian tersebut di UPT SD Negeri 1 Sriwungu. Yang selanjutnya yang keempat, waktu penelitian dilaksanakan pada semester genap pada tahun 2022. Selanjutnya adapun manfaat dari penelitian tersebut yaitu terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, manfaat teoritis yang dimana penelitian ini bisa menambah wawasan mengenai hubungan kreativitas siswa dengan pemahaman konsep siswa dalam menghitung luas dan keliling pada bangun datar dan dapat digunakan untuk referensi peneliti selanjutnya serta boleh dibaca oleh siapapun. Adapun yang kedua yaitu manfaat praktis yang dimana terdapat 3 bagian, yaitu bagi guru dapat melakukan dan mempraktekkan proses hubungan antara kreativitas siswa dengan pemahaman konsep siswa dalam menghitung luas dan keliling pada bangun datar, sehingga dapat melakukan pembelajaran yang mengangkat kreativitas siswa dengan pemahaman konsep siswa dengan baik. Selanjutnya bagi siswa yaitu siswa dapat melakukan atau mempraktekkan proses pembelajaran. Selanjutnya bagi peneliti, penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan dapat menambah referensi untuk melakukan penelitian yang serupa atau untuk mengembangkan penelitian selanjutnya. Selanjutnya yaitu bab 2, landasan teoritis, yang dimana terdapat tinjauan teori dibagi menjadi 4 sub, yaitu pengertian kreativitas siswa, pemahaman konsep siswa, konsep matematika, dan geometri. Yang pengertian kreativitas siswa tersebut merupakan kemampuan untuk memberikan gagasan baru dan menerapkan dalam pemecahan masalah. Selanjutnya terdapat indikator kemampuan berpikir kreatif, yang dimana menggunakan 4 indikator kemampuan berpikir kreatif seperti kelancaran, fleksibilitas, kolaborasi, orisinalitas. Selanjutnya terdapat sub pemahaman konsep, yang merupakan kemampuan yang berkenaan dengan memahami ide-ide matematika yang menyeluruh dan fungsional. Pemahaman konsep lebih penting dari sekadar menghafal. Oleh karena itu, jangan salah dalam memberikan arahan atau bimbingan kepada siswa. Karena salah sedikit memberikan arahan kepada siswa, pasti konsep yang akan dipahami oleh siswa tidak akan bisa dipahami. Pemahaman konsep matematika harus diajarkan sejak siswa berada pada sekolah dasar. Siswa yang berada pada sekolah dasar sedang mengalami periode emas dalam pertumbuhan fisik dan pikiran. Siswa-siswa pada sekolah dasar masih memiliki sifat tabula rasa dalam dirinya. Tabula rasa diibaratkan seperti kertas putih yang tidak ternoda, dan segala sesuatu yang dapat memutuskan suatu keputusan adalah individu. Yang terdapat pada sub ketiga yaitu konsep matematika, yang dimana terdapat salah satu tujuan pembelajaran matematika yang diharapkan muncul adalah memahami konsep matematika. Siswa yang memiliki pemahaman konsep yang bagus akan mengetahui lebih dalam tentang ide-ide matematika yang masih terselubung. Pengetahuan yang dipelajari dengan pemahaman akan memberikan dasar dalam pembentukan pengetahuan baru, sehingga dapat digunakan dalam memecahkan masalah-masalah yang baru. Setelah terbentuknya pemahaman dari sebuah konsep, siswa dapat memberikan pendapat menjelaskan suatu konsep. Hal ini memberikan pengertian bahwa materi-materi yang diajarkan kepada siswa bukan hanya hafalan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Marbung dalam Alam tahun 2002 halaman 150, yaitu matematika tidak ada artinya bila dihafalkan. Namun lebih dari itu, dengan pemahaman siswa dapat lebih mengerti akan konsep yang akan dipelajari itu sendiri. Selanjutnya yaitu sub keempat, yaitu geometri, yang dimana yang dipelajari sekolah dasar salah satunya adalah materi bangun datar, yang merupakan bangun 2 dimensi yang tidak memiliki ruang tetapi hanya sebuah bidang. Selanjutnya yaitu terdapat perangkat konsep, yang dimana kreativitas siswa dalam belajar menjadi variabel X atau variabel bebas
dan pemahaman konsep siswa dalam menghitung keliling dan luas pada bangun datar menjadi variabel Y, yaitu variabel terikat. Dengan penelitian ini, peneliti akan membuktikan apakah terdapat hubungan terhadap keefektifan belajar dalam pembelajaran matematika. Selanjutnya, hipotesis. Ada hubungan antara siswa dengan pemahaman konsep siswa dalam menghitung luas dan keliling pada bangun datar di kelas 4 UPT SD Negeri 1 Sriwungu. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian, yaitu terdapat jenis dan desain penelitian. Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian korelasi. Penelitian korelasi mengacu pada studi yang bertujuan untuk mengungkapkan hubungan antar variabel melalui penggunaan statistik, korelasional, dan deskriptif kuantitatif, yaitu tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka, meskipun juga berupa data kualitatif sebagai pendukung seperti kata-kata atau kalimat yang disusun dalam angket. Selanjutnya terdapat variabel penelitian, yaitu yang pertama variabel bebas atau independen variabel X, yaitu variabel bebas dalam penelitian ini kreativitas siswa dan diberikan simbol X. Yang kedua, variabel terikat atau dependent variable Y merupakan variabel terikat dalam penelitian ini adalah pemahaman konsep siswa kelas 4 yang diberi simbol Y. Memahami yang digunakan yaitu nilai ulangan harian pada pelajaran matematika. Selanjutnya terdapat definisi operasional. Pada penelitian ini, variabel-variabel yang diteliti yaitu kreativitas siswa dan pemahaman konsep siswa. Variabel-variabel tersebut didefinisikan secara operasional. Selanjutnya, terdapat populasi dan sampel, yaitu yang pertama terdapat populasi penelitian. Dalam penelitian ini adalah seluruh siswa UPT SD Negeri 1 Sriwungu dilaksanakan pada tahun ajaran 2021-2022. Yang selanjutnya yang kedua yaitu sampel. Sampel yang digunakan adalah kelas 4 UPT SD Negeri 1 Sriwungu sebagai kelas eksperimen yang berjumlah 20 siswa. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti meneliti sebuah sekolah tersebut dikarenakan kemampuan siswa dalam memahami konsep menghitung luas dan keliling pada bangun datar bersifat heterogen dari segi kemampuannya. Selanjutnya terdapat subjek penelitian dan waktu penelitian. Subjek dan penelitian ini adalah siswa kelas 4 di UPT SD Negeri 1 Sriwungu, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, sebanyak 20 siswa. Selanjutnya yaitu instrumen dan metode pengumpulan data, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama terdapat metode angket. Metode angket dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawab. Yang kedua, terdapat metode tes. Pada penelitian ini, metode tes digunakan untuk mengetahui peningkatan pemahaman dalam menghitung luas dan keliling pada bangun datar. Teknik ini dilakukan kelas 4 dengan tujuan untuk mendapatkan data akhir. Selanjutnya yaitu analisis tingkat kesungkaran soal. Tingkat kesungkaran soal adalah peluang menjawab benar pada suatu soal pada tingkat kemampuan tertentu yang biasanya dinyatakan dalam bentuk indeks. Selanjutnya uji signifikasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar taraf signifikan berdasarkan perhitungan korelasi dengan produk momen tersebut. Selanjutnya dilakukan uji T. Mungkin itu saja pemaparan presentasi dari saya. Apabila ada kata salah saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.